Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Firdiana. Saya dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada matkul Tasawuf dan Tradisi Pesantren ini, saya akan mempresentasikan tentang pesantren dan afiliasinya pada tarekat. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang tarekat. Seperti yang kita tahu, tarekat adalah suatu aliran atau jalan spiritual dalam Islam yang mengedepankan praktik tasawuf dan sufisme. Nah, dalam tarekat ini pengikutnya diharapkan dapat mengalami perjalanan spiritual yang mendalam untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bila secara khusus tarekat itu merupakan suatu jalan yang di dalamnya terdapat zikir dan itu mengandung kaedah-kaedah khusus serta sampainya sanad tarekat tersebut kepada Rasulullah SAW. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peranan tarekat dalam praktik spiritual Islam. Di sini ada 5 macam. Yang pertama yaitu pengembangan spiritual. Nah, tarekat ini menyediakan metode untuk mengembangkan spiritualitas individu melalui latihan zikir, refleksi, dan meditasi yang berguna untuk mendalami iman kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. Yang kedua ada pembimbingan. Nah, dalam tarekat sangat penting peran syekh atau guru, karena nantinya mereka itu akan memberikan bimbingan, nasihat, arahan kepada murid-muridnya untuk membantu mereka dalam perjalanan spiritual. Yang ketiga yaitu komunitas. Tarekat itu seringkali membentuk komunitas atau ikatan antara anggotanya. Hal ini berguna untuk mendukung para pengikutnya dan dapat saling berbagi pengalaman dan memperkuat iman mereka satu sama lain. Yang keempat yaitu ritual dan tradisi. Seringkali anggota tarekat itu memiliki ritual atau tradisi yang unik yang dapat menciptakan kedekatan mereka kepada Tuhan. Ritual ini bisa dengan puasa, perayaan tertentu yang berhubungan dengan tarekat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penyebaran ajaran Islam. Nah, melalui praktik tarekat ini banyak nilai-nilai Islam seperti cinta, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan diajarkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Terdapat berbagai tarekat yang memiliki pengikut setia dan memainkan peranan penting dalam praktik spiritual. Adapun beberapa tarekat yang tersebar di Indonesia yaitu tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syadzaliyah, tarekat Burhaniyah, dan tarekat Rifaiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang afiliasi pesantren terhadap tarekat. Menurut Zamakhsyari Dhafir, sebenarnya yang menjadi landasan pengajaran tarekat pada pesantren yaitu ajaran-ajaran Nabi, yang antara lain tentang 3 pilar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sehingga ketika pilar tersebut ditarik pada suatu bidang keilmuan akan melahirkan sesuatu yang dikenal dengan syariah, tauhid, dan akhlak atau tasawuf. Nah, dari ketiga pilar tersebut itu bukan perbedaan, melainkan ketiga pilar tersebut itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Orang yang telah mengakui Islam sebagai agamanya disebut muslim. Akan tetapi belum tentu muslim itu mukmin, kecuali setelah disertai dengan keimanan, sebab iman itu merupakan ketaatan dan ketertarikan secara menerus dengan Tuhan. Sedangkan ihsan merupakan tingkatan yang lebih tinggi, karena ihsan itu berupa kemampuan untuk menembus ke dalam inti wahyu ketuhanan. Nah,
tarekat ini menjadi salah satu daya tarik sebuah pesantren, karena para santri di pondok itu tidak hanya dalam rangka memperdalam ilmu agama, tapi juga menyelam ke dunia spiritualitas Islam yang lebih luas. Adapun afiliasi pesantren terhadap tarekat yaitu yang pertama peran kiai. Nah, yang pertama yaitu tentang peran kiai. Pendiri pesantren itu seringkali terlihat dalam atau terlibat dalam tarekat tertentu yang kemudian menjadi bagian integral dari identitas dan tradisi pesantren tersebut. Kiai di pesantren itu seringkali menjadi mursyid tarekat yang diikuti oleh para santri-santrinya. Hanya saja perlu diketahui bahwa tarekat yang dipahami di pesantren itu tidak hanya menunjukkan pada tarekat yang dipahami selama ini. Terdapat dua bentuk tarekat yang berlaku di pondok pesantren. Yang pertama yaitu tarekat yang dipraktekkan berdasarkan tata cara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tarekat. Nah, bentuk yang pertama ini para santri itu benar-benar mengikuti tata cara dalam tarekat sekaligus mempraktekkan ajaran tarekat tersebut secara ketat sebagaimana yang diberlakukan dalam organisasi tarekat. Kemudian bentuk yang kedua yaitu tarekat itu dipraktekkan menurut cara-cara di luar ketentuan yang ada di organisasi tarekat tersebut. Nah, dalam bentuk kedua ini para santri mengikuti dan mempraktekkan ajaran tarekat berdasarkan instruksi dari pengasuh pondok pesantren atau kiai yang ada di pondok. Namun, amalan-amalan yang dipraktekkan secara utuh atau secara keseluruhan dalam kategori pertama, tidak semua pesantren itu khususnya kiai menjadi penganut tarekat tertentu. Nah, tetapi dalam pemahaman kedua dapat dipastikan bahwa semua pesantren itu menjadi pengamal tarekat. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan. Dalam afiliasi pesantren terhadap tarekat ini, kurikulum pendidikan itu ikut berpengaruh. Nah, pesantren yang berafiliasi dengan tarekat itu biasanya mengintegrasikan ajaran tasawuf dalam kurikulum mereka. Nah, materi ajar di pesantren itu seringkali mencakup kitab-kitab tasawuf. Di antaranya menjadi ajaran sentralnya adalah bagaimana etika murid itu terhadap gurunya, serta etika hubungan yang harus dilaksanakan para murid. Perlu kita ketahui ya, dalam pesantren itu kiai dianggap seorang wali yang dapat memberikan berkah, serta dapat membuat sesuatu yang kharikul ada dengan izin Allah SWT. Nah, pemahaman seperti itu berimplikasi pada pola pendidikan yang dilaksanakan di pesantren. Seperti halnya contohnya banyak kejadian nyata bahwa terdapat seorang santri yang semenjak masuk pesantren itu tidak ikut mengaji atau tidak diperkenankan mengikuti kajian-kajian atau kelas sebagaimana santri lainnya. Ia hanya diperintahkan untuk merawat ternak para kiainya. Namun, ketika santri itu disuruh pulang dan mendirikan pesantren di daerah tertentu, ternyata santri tersebut mampu untuk menguasai pelajaran yang dipelajari di pesantren yang bahkan dia sendiri itu tidak pernah mempelajarinya. Bahkan kemampuannya itu juga mengalahkan santri lain yang belajar dengan tekun sekalipun. Nah, hal tersebut itu bisa dikaitkan dengan adanya barokah menurut atau mematuhi perintah dari kiainya tersebut. Kisah-kisah seperti itu menjadi sangat masyhur di kalangan pesantren karena kiai itu mengetahui segala yang paradoks yang menjadi tampak sangat aneh bagi orang yang tidak dapat menangkapnya. Akibatnya, pendidikan akhlak dan etika belajar menjadi sesuatu yang harus dipelajari sebelum mempelajari pelajaran yang lain. Maksudnya di sini yaitu para kiai itu tahu
yang terbaik untuk muridnya, apa yang akan terjadi pada muridnya. Kurang lebih seperti itu pemahaman yang kedua ini. Yang selanjutnya yaitu praktik spiritual. Pesantren yang memiliki afiliasi tarekat itu akan melaksanakan praktik spiritual tertentu seperti pengajian zikir, majelis tarekat, dan ritual-ritual lainnya. Ini membentuk atmosfer spiritual di pesantren yang membedakannya dari lembaga pendidikan Islam lainnya. Nah, berdasarkan jadwal kegiatan di pondok pesantren itu menunjukkan tingginya intensitas kegiatan keagamaan yang dikerjakan oleh para santri. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu tidak ada waktu yang terbuang sia-sia tentunya. Dan semua kegiatan yang dilakukan oleh santri itu tidak terlepas dari dasar-dasar keilmuan agama, baik kegiatan formal maupun informal, dan ditambah dengan amalia ajaran tarekat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.